Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Falahuddin. Di sini saya akan mensimulasikan tentang subnet kelas A. Jadi pertama-tama kita masuk ke menu Device sebelah sini. Lalu kita masukkan komputernya. Saya menggunakan 6 buah komputer di sini. Ini 3, 4, 5, 6. Setelah kita masukkan komputernya, kita masuk ke menu Network Device, lalu switch, kita masukkan switchnya. Kita taruh sebelah sini dan sini. Lalu setelah switch, kita masuk ke menu router, kita masukkan routernya. Saya menggunakan router yang 1841 di sebelah sini. Nah, setelah seperti ini, kita akan masukkan IP address-nya. Karena ini kelas A, saya menggunakan 80.58.8.0/28. Jadi untuk /28 sendiri itu untuk 255 240. Jadi 256 40 16. Lalu kita masukkan network ID-nya yang sebelah sini, yaitu 80.58.8.0. Untuk range IP-nya yaitu 80.58.8.1 sampai 80.58.8.14. Lalu untuk broadcast-nya yaitu 80.58.8.15. Lalu untuk network ID yang sebelah sini, kita masukkan 80.58.8.16. Lalu range IP-nya dengan 80.58.8.17 sampai 80.58.8.30. Untuk broadcast-nya yaitu 80.58.8.31. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah seperti ini, kita masuk ke menu connection, kita sambungkan kabelnya ini dari PC ke switch. PC sebelah sini juga ke switch juga, switch yang sebelah sini. Lalu hubungkan switch ke router. Setelah kita sambungkan seperti ini, kita akan men-setting komputer dan routernya. Pertama, kita setting komputernya terlebih dahulu. Kita klik komputernya, masuk ke menu desktop, lalu IP configuration, kita masukkan IP-nya 50.58.8.1. Kita ambil 1 sampai 3, karena ini 3 buah komputer, kita ambil IP address-nya itu dari range IP-nya. Lalu untuk subnet-nya 255.255.240. Untuk komputer selanjutnya juga sama, hanya kita ganti IP address-nya. Seperti ini ganti 2. Untuk subnet-nya tetap 255.240. PC ketiga juga sama, desktop, IP configuration, ini 3, ini 255.240. Untuk PC yang sebelah sini, karena kita menggunakan yang ini, jadi kita range IP-nya kita gunakan 17, 18, 19. Jadi ini untuk IP-nya itu 80. Ini
17. Untuk subnetnya tetap 255.255.240. PC selanjutnya juga sama, hanya kita ganti IP address-nya saja. Jadi ini 18. Ini subnetnya tetap 255.255.240. PC terakhir desktop IP configuration ini 19. Ini tetap 255.255.240. Setelah ini kita masukkan IP di sebelah sini untuk setting routernya. Jadi untuk IP-nya 80.58.8.14. Kita ambil dari range IP yang sebelah sini yang terakhir ini. Lalu untuk sebelah sini juga 80.58.8.30. Kita ambil yang sebelah sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita akan setting routernya. Kita klik routernya, klik config, lalu fast Ethernet 00 ini. Jadi untuk fast Ethernet 00 itu diambil dari IP yang sebelah sini, yang kita tulis barusan ini. Yang saya tulis barusan ini, yang ini. Jadi kita masukkan IP address-nya 80.58.8.14. Untuk subnetnya tetap 255.255.240. Setelah kita tulis seperti ini, kita on-kan, klik ini. Lalu untuk fast Ethernet 01-nya kita tulis juga, tapi IP address-nya kita gunakan yang sebelah sini. Jadi ini 30. Ini otomatis keluar ya. Nah, lalu kita on-kan juga. Nah, kita menunggu sampai warnanya hijau. Jadi kita tulis dulu saja untuk memudahkan tulis IP setiap komputernya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 17, ini 18, ini 19. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini kita akan men-setting agar komputer ini dan ini tersambung, atau komputer satu sama lain tersambung. Jadi kita klik komputernya ini, kita klik IP configuration, kita tulis default gateway-nya. Jadi default gateway-nya itu kita ambil dari ini. Jadi ini 14. Kita setting semuanya. Komputer selanjutnya juga sama. Ini 14 juga. Configuration default gateway ini 14. Lalu untuk komputer yang sebelah sini, kita default gateway-nya kita gunakan yang ini. Jadi 30. Komputer selanjutnya juga sama. Ini 30. Ini juga 30. Nah, setelah seperti ini, kita akan bisa ngecek apakah komputer ini tersambung dengan ini. Jadi bisa tersambung satu sama lain. Jadi untuk mengeceknya, caranya seperti ini. Kita ambil contoh, klik PC 0 ini, apakah tersambung dengan PC 5. Jadi kita klik PC 0, desktop, lalu masuk ke command prompt, kita ketik di sini, ping, lalu IP address-nya dari PC yang akan kita lihat apakah tersambung atau tidak. Jadi untuk PC 5, ping IP address-nya itu 80.58.8.19. Lalu enter. Kita tunggu. Nah, kalau ada tulisan reply seperti ini berarti
PC kita tersambung dengan PC ini, PC yang kita tulis IP address-nya. Contoh lagi seperti PC ini apakah tersambung dengan PC 1. Kita tulis ping, lalu IP address PC 1 80.58.8.2. Kita enter. Nah, muncul tulisan reply seperti ini, berarti PC kita sudah tersambung satu sama lain. Kita close. Jadi kita akan melihat menu simulasi. Kita klik di sini. Ini simulasi. Kita klik ini. Jadi apakah ini bisa mengirim ke sini? Kita klik ini terlebih dahulu. Lalu untuk tujuannya, contohnya PC 3. Setelah itu kita capture forward dari komputer ke switch ke router, lalu ke switch, lalu ke PC ini. Untuk yang ini tidak ya, karena X berarti tidak terkirim, jadi terkirimnya hanya ke sini. Lalu kembali lagi. Ya, mungkin contohnya seperti ini. Lalu kita akan mencoba menambahkan ini ya, wireless. Kita masuk ke menu wireless, kita ambil ini, yaitu access point. Kita klik di sini. Jadi kita bisa langsung setting access point-nya. Ini WiFi itu ya. Jadi kita masuk ke menu config, lalu port 1. Untuk SSID itu seperti nama WiFi-nya itu, contoh saja IT Telkom. Lalu kita beri password, yaitu yang klik WPA 2 ini. Lalu untuk passwordnya Surabaya. Nah, kita close. Ya, kita sambungkan dulu ini. Nah, apakah smart device yang lain bisa tersambung ke WiFi ini? Kita coba masuk ke menu end device, lalu ambil smart device. Ini handphone, smartphone ya. Lalu kita klik. Lalu kita masuk ke menu config, lalu wireless. Kita masukkan SSID-nya tadi, yaitu IT Telkom. Lalu klik WPA ini. Kita masukkan passwordnya, yaitu tadi Surabaya. Kita close. Apakah bisa tersambung? Kalau tersambung ada garis-garisnya itu. Nah, ini artinya smartphone itu tersambung dengan WiFi-nya ini. Kita ambil contoh lagi, kita ambil tablet. Kita taruh sebelah sini, kita setting tabletnya, masuk ke menu config, wireless, sama seperti smartphone tadi. Jadi SSID-nya tadi IT Telkom. Lalu untuk passwordnya Surabaya. Nah, ini sudah tersambung semua. Jadi setelah ini kita dapat menambahkan server juga. Masuk ke menu end device, lalu ke generic ini. Kita taruh di sebelah sini. Lalu kita sambungkan server ini ke, lalu kita setting servernya, masuk ke menu desktop, lalu IP-nya. Untuk IP-nya terserah, ambil dari range dari sini. Ambil contoh 80.58.8.12. Untuk softnetnya tetap 255.255.240. Setelah ini kita masuk ke menu service sini, lalu masuk ke menu DHCP. Lalu untuk default gateway-nya kita ambil yang ini, 80.58.8
14. Lalu setelah ini kita ganti ke angka 1 yang ini, lalu kita on-kan. Lalu bagaimana untuk mengeceknya? Kita ambil contoh PC yang ini, PC 1, IP configuration, kita klik DHCP, kita tunggu. Nah, bila muncul DHCP request successful, berarti server kita telah tersambung, berhasil. Jadi sekian video saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.